Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amar di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya dan sehat. Sudah vaksin belum? Kalau belum, segera vaksin ya, biar kita bisa terhindar dari virus corona yang masih ada di Indonesia. Ya, berjaga-jaga. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan doa ini ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini apa ada yang absen atau tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baiklah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan berhubungan dengan bab yang kemarin, bab 2, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dan penyebaran agama yang ada di Indonesia melewati apa saja. Jadi meneruskan yang kemarin, kita akan membahas tentang salah satu cara para dai atau para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara, yaitu lewat pendidikan, lewat jalur pendidikan. Dan pendidikan Islam yang ada di Indonesia yang tertua itu adalah pondok pesantren. Tapi sebelum itu saya ingin kalian menyiapkan dulu segala sesuatunya agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jangan sampai terputus-putus atau malah nggak paham sama sekali ya. Baiklah, akan Pak Amar share screen ya, kalian amati. Baik, ini dia. Silakan amati gambar itu. Apakah kalian mengetahui sesuatu tentang foto ini? Ya, kalau tidak tahu berarti ada yang kurang update. Yang sudah tahu, selamat. Kalian termasuk orang-orang yang melek informasi. Ya, ini adalah foto Presiden keempat Indonesia, yaitu Gus Dur. Ya, nama panggilannya adalah Gus Dur. Nama aslinya adalah Abdurrahman Wahid. Ya. Kalian tahu kenapa saya munculkan fotonya Gus Dur di pertama slide ini? Ya. Kenapa ayo? Ada yang tahu? Yo. Ya, pasti berhubungan dengan materi ini. Karena Gus Dur ya adalah lulusan pondok pesantren. Beliau berasal dari kalangan pesantren, tapi juga beliau juga mondok kemana-mana ya. Basicnya adalah pesantren. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki materinya. Kalian dengarkan ya, jangan sampai tidur. Baiklah, sejarah pesantren. Asal usulnya pesantren itu dari mana? Nah, sebelum itu kalian harus tahu asal kata pesantren itu dari mana. Ya, istilah pesantren. Kata pesantren itu berasal dari kata santri, mendapat timbuhan pe dan akhiran an, yaitu pesantren. Di dalam bahasa Jawa, kata santri itu artinya adalah murid atau siswa. Sedangkan
Kata pondok itu berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang artinya penginapan. Istilah pesantren yang ada di Nusantara macam-macam. Ya, kalau di Jawa, terutama di Jawa itu adalah pondok pesantren atau pesantren saja. Kalau di Sumatera disebut atau di Aceh disebut dengan daya. Di Minang itu disebut surau. Kalau di Jawa itu surau itu kan tempat sholat ya, seperti masjid tapi kecil. Tempat sholat juga biasanya digunakan untuk anak-anak ngaji. Ya, itu. Wes, kemudian selanjutnya ya, asal usul pesantren itu para ahli tidak ada yang tahu kapan dan di mana pesantren yang pertama kali itu didirikan. Ini disebabkan karena pesantren umumnya didirikan tanpa mencantumkan tahun pendirian. Makanya para ahli tidak bisa menentukan kapan berdirinya pesantren. Tetapi ada beberapa pendapat ya yang menyatakan asal usul pesantren itu dari mana. Pendapat pertama itu, pondok pesantren itu didirikan atau berdiri didasarkan pada penemuan atau didasarkan pada tradisi tarekat. Kalian tahu tarekat itu apa? Ada yang tahu? Tarekat itu adalah, ya benar, tarekat itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kumpulan ini biasanya beberapa orang yang berkumpul kemudian mengamalkan sesuatu seperti zikir atau bacaan-bacaan khusus yang dikhususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kumpulan ini dipimpin oleh seorang kiai. Kiai sendiri, kiai torekot ini pastinya mempunyai murid-murid yang berasal dari mana-mana ya. Maka untuk kebutuhan itu para kiai menyiapkan asrama atau tempat tinggal bagi santri atau pengikut kelompok torekot untuk tempat tinggal dan hiduplah di situ. Jadi biasanya kiai akan membangun tempat, mendirikan tempat untuk tempat tinggal, tempat tidur bagi mereka biasanya berada di samping masjid. Kamu bisa lihat itu di gambar itu ada masjid, kemudian di sampingnya ada asrama. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu model pondok pesantren itu diilhami atau meniru lembaga pendidikan yang ada pada masa dinasti Umayyah. Kamu bisa lihat itu bagaimana cara orang pada waktu dinasti Umayyah itu mengajari anak-anaknya untuk belajar agama. Ya ini. Selanjutnya pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu berpendapat pesantren yang kita kenal sekarang, pesantren baik itu yang salaf atau modern, itu berasal dari itu adaptasi dari pendidikan yang dilakukan oleh agama Hindu dan Buddha. Orang-orang Hindu dan Buddha itu juga melakukan pendidikan kepada siswa, mengajarkan agama Hindu itu kepada siswa, kemudian siswanya akan menyebarkan agama Hindu. Namanya apa? Namanya adalah mandala. Ini kemudian diadopsi oleh para pendai, disatukan, diakulturasikan ya, meniru seperti itu sehingga seperti yang kita lihat sekarang pondoknya itu. Kamu bisa lihat ini adalah vihara atau candi Kendali Soto yang ada di Gunung Penanggungan. Vihara biasanya pada saat itu digunakan juga untuk
tempat pendidikan biksu atau murid-murid murid-murid dari agama Hindu. Selanjutnya, kalau kamu lihat itu di screen, itu adalah makam masjid atau tempat dakwah Sunan Giri, itu musola kalau nggak salah, ya musola yang berada di atas bukit. Ya, bangunan ini berada di atas bukit yang didirikan pada 1487. Kemudian selanjutnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang pada awalnya itu berada di Kembang Kuning Surabaya, kemudian dipindahkan ke kemana, ke Ampel Denta, dan itu kamu bisa lihat di gambar yang bawah ini. Ini adalah kondisi jalan menuju Masjid Ampel Denta pada tahun 1898. Diduga model pengajaran Sunan Ampel itu sama dengan yang dilakukan di pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, ya. Dan melalui Sunan Ampel ini nanti akan mencetak para alim, para kiai atau para wali, yang salah satunya nanti adalah Sunan Bonang, dan yang Sunan Bonang sendiri adalah putranya beliau, ya. Kemudian ada Raden Rahmat yang akan Raden Patah yang mendirikan kerajaan Demak. Baiklah, selanjutnya Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel yang berdakwah di Bonang dan sekitarnya. Nah, selalu para wali itu sebelum mendirikan sesuatu bangunan, ya itu pasti yang pertama kali itu didirikan adalah sebuah masjid. Ini meniru Nabi Muhammad yang sebelum atau berada di tempat baru seperti di Madinah, itu sebelum membangun rumah atau apa, itu pasti yang pertama kali dibangun adalah masjid. Nah, Sunan Bonang ini seorang mubalik dan imam yang wilayah wilayah syiar agamanya itu berada di pesisir sebelah utara, mulai dari Lasem dan Tuban. Baiklah, kemudian ya yang lainnya ada di Kudus, Lasem, dan Cirebon. Selanjutnya, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Ya. Kalau kamu belum pernah mondok, ya pasti belum tahu gimana sih pondok itu. Mungkin ya pernah dengar, tapi ya kalau belum pernah mondok pasti ya anggapannya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah pernah mondok atau lagi belajar di pondok, nanti akan merasakan bedanya dengan belajar di sekolah biasa. Baiklah, pondok pesantren atau pesantren adalah lembaga pendidikan yang dilakukan selama 24 jam. Ya, kalau kamu di madrasah berapa jam? Ayo. Ya, mungkin sampai dari jam 7 sampai jam paling lama jam 2. Itu berapa jam itu? Kalau di pondok itu 24 jam. Terus menerus dari pagi sampai ke pagi lagi. Ya, diawali dengan sholat subuh, ya sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti ada ngaji kitab. Kemudian setelah itu sekolah. Setelah sekolah nanti sholat zuhur. Setelah sholat zuhur istirahat sebentar. Kemudian setelah sholat asar nanti ada ngaji lagi. Setelah ngaji persiapan untuk sholat maghrib.
Ini di lain dari makan dan minum loh ya. Pastinya santri butuh makan minum. Ya, setelah sholat maghrib nanti ada ngaji Al-Quran. Setelah ngaji Al-Quran deres, setelah sholat isya nanti akan dilanjutkan dengan mengaji kitab lagi sampai kira-kira jam 8. Jam 8 nanti ada namanya belajar pengetahuan umum atau yang lainnya, terserah anak-anaknya, terserah santri-santrinya. Sampai kemudian jam 9, jam 10 mereka akan berangkat untuk tidur. Setiap hari seperti itu. Jam 12 bisa bangun malam tahajud, ada yang rutin puasa Senin Kamis, pokoknya enak. Kenapa Pak Amar bisa tahu? Ya Pak Amar pernah ya merasakan seperti itu tuh pernah. Mungkin kalian mau tertarik mondok, silahkan saja. Baiklah, selanjutnya bisa kamu lihat itu di layar itu adalah gambar santri yang berjalan ya, kemudian ada santri yang kumpul-kumpul untuk mendengarkan, mungkin saling sharing tentang membaca kitab ya. Menurut Agus Sunyoto, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi. Ya, akulturasi itu apa? Yaitu perpaduan dua budaya. Jadi sebelum Islam datang di Indonesia sudah ada namanya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha juga menyebarkan agama mereka, yaitu dengan cara mengkader atau membuat lembaga pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu namanya Mandala, yang kemudian diadopsi ditiru cara-caranya, yaitu dengan mendirikan pondok, mendirikan tempat ibadah dan lain sebagainya, sehingga seperti model pondok pesantren Hindu menjadi model pesantren agama Islam yang bisa kita lihat sampai sekarang. Selanjutnya, terus kemudian lembaga pendidikan itu bisa dikatakan pesantren atau bisa disebut dengan pesantren itu apa saja? Komponen apa saja yang menyebabkan lembaga pendidikan itu disebut sebagai pondok pesantren? Ada yang tahu? Pasti. Ya, benar sekali. Yang pertama, komponen pokok. Komponen pokok pondok pesantren adalah seorang kiai. Kiai adalah sentral dari pondok pesantren. Kiai merupakan pemimpin sekaligus adalah pendiri pondok pesantren. Kiai pada umumnya adalah orang yang mempunyai karisma, kemudian berwibawa, mempunyai ilmu agama yang lebih daripada orang yang kebanyakan. Kemudian seorang kiai merupakan seorang yang dianggap lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pondok, seorang kiai merupakan uswatun hasanah, adalah merupakan contoh bagi santri yang akan ditiru oleh santri figurnya. Ya. Kemudian kiai ini juga menjadi tempat bagi masyarakat sekitarnya untuk mencari solusi dari permasalahan. Ini umum terjadi. Ya, kalau ada masalah, masyarakatnya ada masalah, pasti akan datangnya itu kiai gitu loh untuk mencari solusi. Komponen yang kedua yaitu ada santri. Santri ini adalah orang yang belajar kepada seorang kiai. Dan santri ini santri di Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama santri mukim, yang kedua santri kalong. Kalong itu ya kalian tahu kalong. Ya, anaknya temannya kelelawar. Oke. Yang pertama, santri mukim. Santri mukim adalah santri yang bertempat tinggal di pondok dan tidak pulang.
Mungkin pulang hanya sebulan sekali atau mungkin liburan semester baru boleh pulang. Selain itu, santri tidak boleh pulang dan tetap di pondok, menetap di pondok dalam waktu yang lama. Pastinya di pondok ada senior dan junior. Para senior ini biasanya adalah santri-santri yang ditunjuk oleh kiai untuk ngurusi pondok dan mereka mengabdi di pondok. Gitu loh. Baiklah, untuk selanjutnya santri, setelah tadi santri mukim, kemudian ada santri kalong. Nah, santri kalong ini disebut kalong karena mereka santri ini adalah santri yang berasal dari sekitar pondok. Nah, tidak jauh-jauh dari pondok, tapi mereka tidak menginap di pondok, melainkan pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi mereka itu datang hanya untuk mengaji, setelah ngaji mereka akan pulang. Itu namanya santri kalong. Selanjutnya komponen yang ketiga, adanya pondok atau asrama. Pondok ini adalah tempat tinggalnya para santri yang mukim, yang letaknya biasanya berada di samping masjid. Nah, ya. Kalau di tempat-tempat, kalau di pondok-pondok pesantren yang lawas-lawas itu, yang lama-lama, pasti asramanya itu di samping masjid, ya, mengitari gitu biasanya. Santri akan hidup dan tinggal di situ, ngaji di situ dengan arahan dan bimbingan kiai. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan komplek pesantren. Jadi pesantren itu di dalam, kemudian akan dibatasi dengan tembok. Tembok ini dimaksudkan untuk apa? Bukan untuk membatasi bukan untuk ngerangkeng atau kayak penjara, itu bukan, ya. Itu dimaksudkan agar santri itu mudah untuk dipantau. Karena santri juga sama seperti siswa di madrasah dan lainnya, pasti ada yang agak nakal lah gitu ya. Jadi untuk mengontrol santri maka dibuatlah batasan-batasan. Ya, batasan-batasan itu batasan wilayah seperti tembok dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pondok ada namanya masjid untuk beribadah dan juga belajar. Wis. Kamu bisa lihat itu ya, asrama perempuan santriwati dan santriwan, ya. Namanya juga santriwati, itu bukan hanya untuk perempuan, ada juga pondok yang biasanya menyediakan tempat santri itu seperti itu, ada yang ada kasurnya atau ada yang istilahnya itu seperti zaman-zaman dahulu ya, masih tidur-tiduran di bawah itu. Nah, Pak Amar dulu seperti ini tidurnya, wis di tempat sembarang yang penting bisa tidur. Selanjutnya komponen yang keempat, masjid. Masjid ini merupakan bangunan yang tidak bisa terlepas dari pondok pesantren. Kalau ada namanya pondok pesantren, di situ pasti ada namanya masjid. Karena di dalam tradisi pesantren, masjid merupakan tempat bagi santri dan kiai untuk belajar, untuk mengajar. Dan aktivitas santri itu lebih banyak di masjid kalau dulu ya, daripada di asrama. Mereka akan memilih untuk di masjid. Mereka akan belajar di situ, mereka akan zikir, mereka akan ngaji, dan di masjid itu juga digunakan oleh mereka para santri untuk belajar pidato, belajar memimpin tahlil berjamaah, belajar untuk pokoknya beraktivitas sehari-hari seperti itu. Jadi waktunya santri itu banyak digunakan atau dihabiskan di dalam masjid daripada di ruangan lainnya. Ya, ya itu.
biasanya juga masjid ini digunakan untuk apa namanya berlatih pokoknya. Digunakan untuk berlatih, untuk melatih santri bagaimana mereka akan ke depannya hidup di dalam masyarakat agar terbiasa untuk menjadi seorang yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Contohnya untuk memimpin tahlil, untuk memimpin yasinan, untuk memimpin manakipan, untuk memimpin zikir, ngimami atau khutbah dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat itu di masjid, di gambar ada masjid Denanyar Jombang. Kalian belum tahu Masjid Denanyar Jombang, kalian boleh coba ke sana. Itu adalah masjid di pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri. Wes, selanjutnya pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Komponen penting pesantren lembaga pendidikan disebut sebagai pesantren, yaitu di pesantren itu mengajarkan kitab-kitab klasik atau yang lebih populer disebut kitab kuning. Lalu apa saja yang dipelajari di dalam dari kitab-kitab kuning itu? Ya banyak sekali. Yang pertama ada nahwu sorof, ada fikih, usul fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Jadi di pondok itu santri akan belajar kitab, membaca maupun menyimak itu ya, menyimak berbagai macam ilmu agama dari yang tingkat dasar sampai ke tingkat yang tinggi. Yes. Itu kitab kuningnya. Nah, kalau kamu belum tahu kitab kuning, nah itu namanya kitab kuning. Kitab yang masih gundul, tidak ada artinya, tidak ada harokatnya. Jadi para santri ini nanti akan yang mengharokati dan mengartikannya dengan huruf Arab pekon. Arab pekon. Belum tahu Arab pekon, harus tahu nanti deh. Selanjutnya, metode pengajaran yang ada di pondok pesantren ada dua, yaitu yang pertama metode sorokan. Metode sorokan itu bisa kamu lihat di sini. Metode sorokan ini adalah di mana ada interaksi, ada interaksi antara ustadz atau gurunya dengan para santrinya. Secara bergantian mereka ustadz akan bertanya kepada untuk membaca, untuk mengulang dan lain sebagainya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode bandongan. Metode ini yaitu cara mengajarnya itu Pak Kiai, kalau kamu lihat di gambar ini, Kiai ada di atas, menyampaikan isi dari kitab, menerangkan, menerjemah, dan santrinya itu hanya menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh kiai. Itu namanya metode bandongan. Pada awalnya bentuk pengajaran yang ada di pesantren di seluruh Indonesia itu adalah dengan halaqah, yaitu kiai dan santri sama-sama lesehan di bawah dan kiai berada di tengah diapit oleh santri. Itu namanya halaqah. Demikianlah materi yang bisa Pak Amar sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan, ada yang tanya. Kalau tidak bertanya nanti tersesat di jalan loh. Ya. Oke. Ya, sudah selesai. Nggak ada lagi? Oke. Baiklah, itu saja materi yang bisa Pak Amar sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup WA, tidak apa-apa, nanti akan Pak Amar jawab, atau bisa nanti secara offline boleh
Eee, Pak Amar harap setelah ini kalian masih, mempelajari materi ini, kalian cari literatur yang lain yang ada di media-media, seperti buku atau internet silahkan, tapi pilih yang benar ya, jangan pilih yang salah. Kemudian kita akan berjumpa lagi di, eee, pertemuan yang akan datang, yang akan membahas tentang peranan pesantren dalam dakwah Islam. Nah, baiklah, tetap belajar yang giat di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai, kita tertular oleh Covid ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi tetap saja di rumah, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.